Komisi 3 DPR menggelar rapat dengar pendapat dengan Kapolres Jakarta Timur dalam kasus penganiayaan yang dilakukan anak pemilik toko roti di Cakung. Komisi 3 meminta kepolisian memproses kasus ini tanpa pandang bulu. Pasalnya, kasus ini baru diproses setelah berita ini viral, namun kejadian telah terjadi sejak 2 bulan lalu. Saat ini sudah bersama kami anggota Komisi 3 DPR dari fraksi PKB, Hasbialah Ilyas. Selamat petang, Pak Hasbi. Petang, terima kasih Mas. Baik, Pak Hasbi. Salam. No viral, no justice. Bagaimana tanggapan Anda dari kasus ini, Pak Hasbi? Udah aman juga, Pak. Ya, memang menurut saya begini. Pertama ada kejanggalan. Yang pertama kenapa kasus ini sudah sampai berlalu sampai 2 bulan. Seharusnya Polres Jakarta Timur itu harus cepat menangani kasus-kasus, tidak berlarut-larut. Dan memang ini permasalahan hampir di seluruh Indonesia. Kasus ini viral baru diangkat, viral baru ditindaklanjuti. Ini menurut saya sesuatu yang kurang bagus. Seharusnya itu dari tingkat Kapolres, dari tingkat Polsek, bahkan Polsek, Kapolres sampai Kapolda itu harus lebih cepat untuk menindak kasus-kasus, apalagi yang berkaitan dengan masyarakat yang tidak mampu. Jangan sampai kepercayaan masyarakat ini hilang. Hanya orang-orang yang punya uang yang bisa hukumnya itu bisa berjalan. Kalau orang-orang yang tidak punya uang tidak bisa. Nah, ini yang kita perlu evaluasi ke depannya. Jangan sampai kepercayaan ke kepolisian, institusi Polri ini hilang. Tadi Anda menyinggung soal mulai dari tingkat Polsek, Polres hingga Polda. Kami tampilkan karena sebelumnya ini dalam wawancara bersama dengan Kompas TV, korban penganiayaan Dwi Ayu menyatakan sebelumnya ia pernah melaporkan kasus ini pada 2 polsek di Jakarta Timur, namun tidak ada tindak lanjut dari polisi. Kita simak bersama terlebih dahulu. Habis itu baru karena di situ nggak bisa nanganin, akhirnya ke Polsek Cakung. Terus Polsek Apa jawabannya? Tidak bisa menangani artinya maksudnya bagaimana? Apa kata polisi? Mungkin karena nggak tahu juga sih kenapa ya. Ada bukti-bukti juga yang dibawa pada saat ke kantor polisi? Baju sama foto video. Video penganiayaan. Ada visum, sempat divisum juga oleh polisi? Visum. Oke. Akhirnya dari Cakung tuh karena nggak bisa, akhirnya kita disuruh ke Polres Jakarta Timur. Di situ diterima laporannya, terus udah selesai laporan baru kita ke visum. Bawa bukti baju, foto, video, visum juga diminta. Bagaimana Anda melihat Pak Hasbi soal ini? Tidak ditindaklanjuti laporan di Polsek. Bagaimana tindak lanjut dari Komisi 3? Seharusnya kalau memang sudah ada pelaporan dari masyarakat dan apalagi sudah ada visumnya, sudah ada bukti yang kuat, itu seharusnya dipanggil. Menurut saya itu bukan suatu alasan kalau misalnya ada pengobatan di Sukabumi atau di mana. Misalnya tadi saya sampaikan di dalam rapat dengan Komisi 3, di Komisi 3, saya sampaikan ini tersangka yang melakukan hal ini bukan pertama kali melakukan hal ini. Yang kami dengar dari masyarakat tetangga bos tukang roti ini itu sudah melakukan berkali-kali dengan orang yang berbeda gitu loh. Mungkin dengan keluarganya, dengan ini. Nah ini seharusnya, apalagi ini kan yang sudah mereka lakukan yang ketiga kali mungkin ya. Memang yang pertama kali dan yang kedua kali tidak dilaporkan oleh kepolisian. Tapi seharusnya polisi itu lebih tahu dan lebih cepat untuk bertindak. Jangan sampai berlarut-larut. Apalagi sudah dilaporkan ke Polres. Kemarin saya sempat menanyakan langsung ke Kapolres. Saya datang ke Kapolres. Saya tanyakan kenapa hal ini sampai terjadi dan sudah dilaporkan ke Kapolres. Memang Kapolres mengatakan kepada saya itu karena prosesnya yang memang agak lambat, dan prosedurnya yang harus dilakukan. Oke, prosedur kita lakukan, tapi kenapa prosedur itu tidak bisa lebih cepat? Kan seperti itu.
Oke, ini diharapkan ketika sudah dipanggil oleh Komisi 3 DPR ini jadi perhatian agar di institusi Polri tidak main-main soal laporan proses hukum dari masyarakat. Terima kasih Pak Hasbiala Ilyas telah bergabung bersama Kompas Petang sore hari ini.